Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang sama diberkati Tuhan. Dalam ibadah hari ini, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan, untuk setiap kasih sayang-Mu yang masih kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami telah melakukan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami percaya bahwa itu semua boleh terjadi oleh karena pertolongan Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua, agar kami pun dimampukan untuk boleh mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama pada saat ini dari 2 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat 10. Firman Tuhan ini diberi judul Nasihat-nasihat terakhir. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Kepada mereka yang di masa yang lampau berbuat dosa, dan kepada semua orang lain telah kukatakan terlebih dahulu, dan aku akan mengatakan sekali lagi, sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu. Tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya, bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi. Karena kamu ingin suatu bukti, bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraan aku, dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran, sebab kami bersuka cita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Demikianlah firman Tuhan. Yesus pernah berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman-Nya lalu memeliharanya. Amin. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Shalom. Semoga kita masih ada dalam perlindungan Tuhan. Surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus hendak menjelaskan bagaimana sebenarnya hubungan pribadinya dengan jemaat yang ada di Korintus waktu itu. Secara khusus, ketika ia mencoba menjawab suatu serangan yang diperhadapkan kepadanya. Meskipun banyak yang mendukung Paulus, namun ada juga sejumlah orang lain yang menentang kewibawaan Paulus sebagai seorang rasul. Tetapi Rasul Paulus menuliskan surat ini tentu untuk membela dirinya sebagai seorang rasul Kristus sejati. Dalam perikop bacaan kita hari ini, hendak menggambarkan
bahwa ketika Paulus tiba di Korintus untuk ketiga kalinya, ia tidak mau bersikap lunak terhadap orang-orang berdosa yang tidak mau bertobat. Paulus mengecam akan bersikap keras terhadap orang-orang berdosa dan keras kepala. Mari kita lihat di ayat 1 sampai ayat 6 bacaan kita. Di sana hendak menjelaskan bahwa Rasul Paulus mengecam ketika ia datang di Korintus, maka ia akan bertindak keras terhadap orang-orang yang keras kepala dan yang masih melakukan dosa. Mengapa demikian? Karena sebelumnya ia sudah mengirim surat yang pertama dan kedua kepada jemaat yang ada di Korintus dengan teguran dan nasihat yang sepantasnya untuk memperbaiki hal-hal yang salah di antara mereka. Dan sekarang Rasul Paulus kembali mengingatkan mereka mengenai perbuatan dosa mereka di masa lampau. Itulah sebabnya mengapa Paulus akan bersikap keras ketika ia datang kembali ke Korintus. Alasan mengapa Rasul Paulus bersikap demikian, yaitu untuk membuktikan kepada mereka bahwa Kristus sendirilah yang telah berkata-kata melalui perantaraannya, dan sebagai bukti jabatan kerasulannya untuk menyampaikan bahwa sesungguhnya hanya Allah yang berkuasa atas kehidupan mereka. Lalu kemudian di ayat 7 sampai ayat 10, di sana hendak menjelaskan bagaimana Rasul Paulus menaikkan doanya kepada Allah atas orang-orang Korintus supaya mereka tidak lagi berbuat dosa. Alasan mengapa Rasul Paulus menaikkan doa ini atas nama orang-orang Korintus, yaitu supaya mereka dapat mempertahankan imannya dan tidak melakukan dosa lagi. Ia sangat mengharapkan supaya orang-orang Korintus penuh dengan kesempurnaan, menyerahkan diri sepenuhnya dalam kebenaran Injil Kristus. Rasul Paulus tidak hanya mengharapkan supaya mereka dijauhkan dari dosa, namun juga supaya mereka bertumbuh dalam anugerah Allah dan bertambah dalam kekudusan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di dalam mempertahankan imannya dan sekaligus memperjuangkan kemerdekaan iman bagi orang-orang yang ada di Korintus waktu itu, ada banyak tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menerima tuduhan mengenai kerasulannya, sehingga dengan tegas ia mengatakan kepada orang-orang Korintus, "Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Yesus Kristus ada di dalam kamu?" Begitu pula dengan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang telah dimenangkan melalui penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Kita sebagai orang-orang yang saat ini sedang berjuang untuk terus mempertahankan iman agar kita tetap hidup dalam kebenaran firman Allah. Pada saat yang sama juga, sesungguhnya kita pun memiliki tugas untuk selalu mewartakan Injil Kristus bagi semua orang di tengah-tengah dunia ini. Bukan hal yang mudah untuk kita melakukan itu semua. Tentu akan ada banyak rintangan, akan ada begitu banyak hambatan yang kita alami, bahkan mungkin kita akan mengalami penolakan. Begitu pula dengan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang telah dimenangkan melalui penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita sebagai orang-orang yang saat ini sedang memperjuangkan untuk terus mempertahankan iman agar kita tetap hidup dalam kebenaran firman Allah. Pada saat yang sama juga, sesungguhnya kita pun memiliki tugas untuk selalu mewartakan Injil bagi semua orang. Bukan hal yang mudah untuk kita melakukan semuanya itu. Tentu ada banyak rintangan, ada banyak hambatan, atau bahkan tidak jarang kita menerima penolakan. Firman Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk terus mau dipakai oleh Allah dalam pewartaan Injilnya melalui setiap kehidupan kita,
setiap pekerjaan yang kita lakukan. Teruslah meminta kepada Tuhan supaya kita sebagai orang-orang yang telah dimenangkan dari dosa akan terus dikuatkan untuk semakin memperteguh iman dan menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan jahat. Mari kita miliki kesadaran yang membawa kita terus bertumbuh dan mengenali kehadiran dan kuasa Kristus dalam kehidupan kita, sehingga kuasa dosa tidak lagi mampu memerangi kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.